Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali. Mari satu. Kau di hatiku, mendekat di mana kau tinggal, kau di hatiku, kau di pikiranku dan bawaku, mendekat di mana kau tinggal, ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku, ku perlu kau Tuhan di hidupku, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kau di hatiku, kau di pikiranku dan bawaku, mendekat di mana kau tinggal, ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku, ku perlu kau Tuhan di hidupku, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Oh glory, haleluya, haleluya, syukur Tuhan, terima kasih
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini renungan kita terambil dalam Amsal 23 ayat 23. Saya bacakan, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Nah saudara, di ayat ini kita dianjurkan untuk membeli kebenaran. Apakah kebenaran itu? Di dalam Yohanes 14 ayat 6 Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Dan di Yohanes 6 ayat 63 Tuhan Yesus mengatakan, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi kita mengerti kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri yang adalah firman Allah. Saudara. Nah untuk membeli kita pasti harus membayar harga. Sedangkan kalau kita menjual, kita akan mendapatkan keuntungan, tapi kita akan kehilangan apa yang sebelumnya kita miliki. Nah, membeli kebenaran berarti kita membayar harga untuk mengerti dan menghidupi firman Allah itu dalam hidup kita. Ya tentunya kita membayarnya tidak dengan uang, tapi dengan belajar, merenungkan, dan melakukan firman Allah itu. Kita mau hidup berpadanan dengan Injil Kristus, seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 27. Nah, kalau kita menjual kebenaran, maka kita akan kehilangan kebenaran itu, saudara. Dan kita juga akan kehilangan identitas kita sebagai hamba kebenaran yang kita peroleh ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kehilangan ya karena kita sudah menjualnya, saudara-saudara. Nah, contoh menjual kebenaran itu misalnya kita menurunkan standar kebenaran firman Allah demi supaya kita diterima oleh lingkungan sekitar yang pergaulannya buruk. Atau kita mengabaikan kebenaran firman Allah untuk mendapatkan laba yang lebih banyak, atau gaji lebih tinggi, karir yang lebih baik. Atau kita mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran firman Allah supaya kita mendapatkan pasangan hidup, supaya bisa nikah beda agama, atau supaya bisa bercerai dan nikah lagi. Kan banyak orang-orang seperti itu ya saudara-saudara. Mungkin nggak seperti itu, tapi menjual kebenaran contohnya kita mengabaikan firman Allah dengan tidak mengembalikan perpuluhan. Nah, dengan alasan apapun saudara. Maka saudara janganlah menjual kebenaran. Nah keuntungan-keuntungan yang didapat dari menjual kebenaran itu sebenarnya semu saudara-saudara. Karena sebenarnya kita sedang dibelenggu oleh dosa. Nah maka firman Allah mengatakan jangan menjual kebenaran, tapi belilah kebenaran itu. Jangan menjualnya. Karena Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 32 mengatakan kebenaran itu akan memerdekakan kita semua saudara-saudara. Jadi mari kita tetap setia untuk hidup dalam kebenaran firman Allah setiap saat. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk berkat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam kebenaran. Kami mau membeli kebenaran dan tidak menjualnya. Allah Roh Kudus tuntunlah kami untuk kami hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang